Oke, ini adalah laptop portable yang harganya cuma 6 jutaan aja, tapi menarik banget buat kita bahas. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah laptop yang punya ukuran tuh 10,8 inci. Layarnya ini 2K dan ini bener-bener portable. Layarnya juga full screen, enak banget buat dipakai. Harganya juga cuma 6 jutaan aja. Yap, kenalin, ini adalah Chuwi Minibook X. Ini adalah laptop ya, nggak tahu ini baru atau enggak, tapi yang jelas aku baru tahu ada laptop secakep ini. Ini laptop yang bener-bener cocok lah buat kalian yang hobinya pergi-pergi, jalan-jalan, terus dimana-mana tuh banyak kerjaan, jadi harus bawa yang namanya laptop. Kalau laptop sekarang paling kecil biasanya ukurannya 13 inci ya layarnya, atau 14 inci. Tapi layar dari laptop ini, si Chuwi Minibook X ini itu cuma punya ukuran layar 10,8 inci. Kalian bisa lihat sendiri buat ukuran boxnya, ini nggak beda jauh sama box dari tablet. Jadi langsung aja kita mau buka plastik terluarnya dulu, kita langsung unboxing barangnya. Ini aku beli di salah satu toko, di Tokopedia, cuma aku nama tokonya agak lupa apa, nanti mungkin bakal aku cantumin di deskripsi. Buat harganya sendiri 6.899 atau 6,9 ya. Dan kalau include sama pennya, stylusnya, di sini kita udah ada juga stylusnya. Ini harganya cuma 450.000. Jadi kurang lebih kalau misal kalian mau paket lengkap itu sekitar 7 juta. Ya 7.300.000 sekian. Tapi kalau laptopnya aja cuma 6.900.000. Di bagian depannya boxnya ada tulisan Chuwi seperti ini. Lalu di bagian bawah ya, ini bisa dibilang bawah, di sini ketulis beberapa spesifikasi seperti layarnya ini 10,8 inci. Terus resolusinya ini pixelnya 2560 x 1600 atau 2K. Ya, ini mantap sekali. Terus preloadnya ini di Windows ya. Ada juga yang Linux, tapi aku sejauh ngecek kemarin nggak ada yang jual yang Linux sih. Terus buat prosesornya ini pakai Intel Celeron N5100 dengan frekuensi 1,1 GHz sampai 2,8 GHz. Oke, langsung aja. Di sini ada keterangan ini nggak sih? Oh ya, ini buat keterangan storage-nya, ini SSD yang punya kapasitas gede banget, 512 GB buat ukuran laptop yang bisa dibilang murah sih ya, 6 jutaan. Buat warnanya sendiri aku ambil yang grey. Ini dia. Oke, langsung aja kita buka. Si Chuwi sendiri ini didistribusin langsung sama Denka Pratama ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk garansinya. Ini bukan laptop garansi Inter, tapi diimport langsung sama Denka Pratama. Jadi untuk klaim garansi harusnya lebih gampang. Oke, di sini ada box kecil. Di sini harusnya sih charger ya. Chargernya ini USB-C. Yap, betul banget. Charger. Oh, ini kayak ukuran charger HP. Ini USB Type-C dengan output tunggu sebentar. Oke, output maksimalnya cuma 24 watt. Ini udah kayak tablet beneran sih. Kalau laptop pada umumnya kan biasanya 60 watt ya. Tapi di sini cuma 24 watt aja. Jadi bisa kalian pakein juga charger smartphone kalau misal kalian males bawa banyak-banyak. Oke. Kecil sekali ternyata dari box terluarnya segede ini. Ini dia di dalamnya, isinya seperti ini. Di sini ada box kecil yang harusnya buku paduan dan apa nih? Buku paduan aja ya. Buku paduan, kartu garansi ya, dan buku-buku lainnya lah ya. Ini tidak terlalu penting, jadi kita singkirin terlebih dahulu. Langsung kita ambil laptopnya. Wow, ini benar-benar kecil. Ini kecil banget. Ini aku cukup tertarik karena ini benar-benar menarik buat kita bahas. Lihat, bisa kalian lihat sekecil ini untuk ukuran laptop yang pakai Intel Jasper Lake N5100. Ukuran layarnya 2K. Langsung aja kita buka. Oke, mantap sekali. Di sini buat build quality dulu ya. Ini kerasa kokoh banget sih buat ukuran laptop 6 jutaan. Di sini seperti ya, intinya ini kokoh. Ini nggak tahu materialnya apa. Kalau di bawah sih plastik ya, kerasa ya.
Tapi kalau yang bagian atas tuh kayak lebih kokoh dari plastik, entah ini metal atau gimana ya. Buat bobotnya sendiri ini buat ukuran laptop segini sih cukup berat ya, ada di 918 gram. Masih di bawah 1 kilo kalau dibandingin sama laptop lain, ini lebih ringan. Cuma dari bodi yang sekecil ini berasal ini autofokusnya hilang. Oke, jadi buat ukuran laptop kecil segini ini termasuk berat. Kalau kita bandingin sama iPad sendiri itu ukuran atau bobotnya ada di 800 gram ya. Jadi iPad yang aku pakai aja ya, ini iPad Pro 2021 yang M1. Ini kalau kita bandingin sebelahan, si iPad tuh sedikit lebih gede ya, karena emang ukuran layarnya ini 11 inci. Kalau ini cuma 10,8 inci. Jadi itu yang benar-benar bikin laptop ini kerasa menarik, karena ini bisa jadi laptop Windows Pro portable yang bisa kalian pakai keluar-keluar. Di sini kita bisa lihat ada logonya Chewy. Cuma di sini ya ini logonya timbul begini ya. Timbulnya cukup kerasa sih. Terus kalau buat di bagian engselnya seperti ini, oke, di bagian bawah ini ada fan pembuangan panas. Di sini ada karet-karet, ada 4 buat ya standingnya. Lalu di sebelah sini ada speaker di sebelah kanan kiri di bagian bawah. Terus kita beralih ke kanan dulu. Ini ada port USB Type C, ada 2. Yang satu bisa jadi power ya tadi ya. Terus di sini ada tombol power. Di sini ada LED indikator. Oke, kalau kalian lihat nih berwarna biru nyala-nyala. Lalu yang kecil ini kemungkinan ini adalah mikrofon ya harusnya. Lalu sebelah kiri ini kita bisa lihat ada lubang jack audio 3,5 mm dan ada lubang fan lagi, lubang pembuangan panasnya. Buat bodinya ini boxy ya, nggak terlalu tebal, cuma mungkin karena bodinya ini kecil. Jadi buat ukuran laptop 10,8 inci. Oke, kita udah disuruh install. Dan by the way, aku cukup takjub sama di bagian dalamnya ini ya, dimana ada layar 10,8 inci yang tipis banget bezelnya di bagian kanan, atas, dan kiri. Ini layarnya benar-benar tajam karena layarnya kecil tapi resolusinya 2K. Dan di sini kita bisa lihat ada keyboard yang ukurannya juga dibuat sekompak mungkin, dan ada trackpad yang ukurannya kecil. Di sini ada logonya Intel Celeron N5100 ya, seperti ini. Jadi ini kita langsung aja mau setting. Oh ya, by the way ini laptopnya 360 ya, jadi bisa kita jadi laptopnya bisa kita ubah ke mode tablet seperti ini. Ini benar-benar sesuatu yang sangat menarik karena ini nggak bisa kita dapetin di laptop harga ya 10 jutaan, layar yang cakep perpaduan dengan layar engsel yang bisa 360. Oke, langsung aja ini kita setting terlebih dahulu. Oke, kita sudah berhasil setting tadi ya, seperti biasa install awal-awal Windows, dan sekarang kita bakal masuk ke dalam mode Windowsnya. Jadi ini kita sambil nunggu, aku mau nyobain buat keyboardnya sendiri. Ini cukup enak buat ukuran laptop murah 6 jutaan. Di sini dia tuh punya travel distance yang cukup lumayan tinggi. Cuma emang feel kerasa murahnya emang tetap kerasa sih ya, dibanding laptopku yang punya harga 20 juta si Lenovo tadi. Tapi buat ukuran harga 6 juta ini udah bagus banget. Cuma nanti kita nggak tahu ya di sini ada backlit keyboardnya atau enggak. Aku berharapnya sih ada backlit keyboard, jadi kita bisa pakai si laptop mini ini di dalam ruangan yang gelap. Oke, kalau kita lihat di bagian layar ini, kalian juga bisa lihat adanya sebuah kamera. Kameranya ini posisinya ada di sebelah kiri atas. Cuma nggak tahu ini bakalan mengganggu atau enggak nanti kalau kita misal pakai buat sehari-hari, karena itu kan posisi kameranya kayak motong gitu ya. Jadi entah aplikasi bakalan keganggu atau enggak. Untungnya sih bukan di sebelah kanan ya, karena di sebelah kanan itu ada tombol close biasanya, jadi bakal keganggu, jadi nggak enak gitu. Cuma nanti kita bakal lihat apakah di sebelah kiri ini bakal mengganggu atau enggak, dan kalau misal buat teleponan, misal Zoom meeting, itu bakal aneh atau enggak pandangannya, karena posisinya biasanya laptop tuh ada di tengah ya, ini ada di kiri. Jadi nanti kita bakal lihat. Oke, ini kita sambil nunggu. Kita ternyata udah selesai. Jadi cukup cepat ya. Di sini kita bisa lihat, wow, ini ada layar. Ini kayaknya harus aku redupin terlebih dahulu.
Oke, ini dia ada layar yang punya ukuran 10,8 inci, panelnya IPS. Resolusinya ini 2K ya, seperti yang aku bilang tadi, 2560 x 1600 pixel, dan punya rasio layar di 16:10. Ini rasio layar yang bagus banget buat kebutuhan sehari-hari dibanding 16:9. 16:10 ini lebih tinggi layarnya, dimana ini mirip-mirip kayak tablet zaman sekarang. Jadi ya buat ngetik-ketik, buat multitasking, buat multi Windows, ini udah enak. Oh ya, layarnya ini touchscreen-nya kalau kita coba-coba di sini responnya enak banget ya. Di sini kita mungkin buka web aja kali ya. Oke, ini kita udah masuk ke web, dan kalau misal touchscreen-nya sendiri ini responsif banget. Jadi bener-bener mulus gerakannya, enak banget buat dipakai. Layarnya ini glossy, cuma di tangan itu nggak terlalu licin juga ya, jadi masih cukup enak lah buat dipakai scrolling seperti ini. Cocok buat kalian yang misal mau ngetik sambil ya search berita dan sebagainya, lebih suka pakai layar touchscreen di layar ketimbang trackpad. Aku pribadi juga kebiasaan pakai touchscreen layar ya kalau misal lagi pakai iPad. Jadi jarang banget aku misal pakai mouse tambahan. Jadi buat kalian yang suka touchscreen seperti ini, layar touchscreen, ini bisa mengobati itu semua karena ini responsif banget dan bener-bener enak buat dipakai. Tuh buat zoom in, zoom outnya juga enak banget. Ini kelihatan bener-bener nggak main-main ya. Ini bener-bener cakep lah intinya. Terus sekarang kita mau coba ngetik sambil multi window. Kerjaan yang biasa aku sering lakuin ya di sebuah laptop. Ini kita belum install Microsoft Office, jadi kita pakai ini aja. Tuh, bisa kalian lihat. Misal seperti ini. Sini kita mau ngetik. Oke. Balik lagi sama. Oke, jadi kali ini kita mau ngebahas 10 HP terbaik di tahun 2022 ini. Oke, ini enak banget buat dipakai. Misal kita sebelah sini sambil mau search info-info, lalu kita balik lagi ke sini mau ngetik, ini bener-bener enak buat dipakai ya. Ternyata ada backlit keyboard dengan 2 tingkat level. Ini tingkat pertama dan ini tingkat kedua. Ini harusnya kalian kelihatan ya, seperti ini backlit keyboardnya, jadi ini cakep. Terus buat trackpadnya sendiri ya oke lah, meskipun kecil tapi ini masih cukup responsif, enak banget buat dipakai juga. Kalau buat scrolling, oh ya, ini mendukung Windows Precision Driver ya, tuh bisa kalian lihat sendiri. Ini benar-benar enak buat dipakai sih. Jadi kalian bisa pakai layarnya buat touchscreen-nya, atau misal mau pakai touchpad-nya, itu dua-duanya sama-sama enak buat dipakai. Terus apalagi ya? Paling kekurangannya menurutku ada di bagian ini sih tadi, keyboardnya, karena keyboardnya kelihatan banget murahan ya buat tekanan-tekanannya. Kalau dibandingin sama laptop yang mahal ya emang bakalan kerasa. Cuma buat ukuran harga 6 juta, aku juga punya laptop Infinix yang harganya 6 jutaan, dan ya feel-nya masih lebih enak yang Infinix sih. Beda-beda tipis sama si Chewy Minibook X ini, tapi ini udah lebih dari cukup buat ukuran laptop yang punya layar di bawah 11 inci. Oke, buat unboxing mungkin segitu aja kali ya. Buat spesifikasi lengkap kalian bisa simak aja di deskripsi yang ada di bawah, nanti bakal aku cantumin. Dan ya ini menurutku sebuah laptop yang bisa jadi solusi sih buat kalian yang suka travel, karena ini bener-bener kecil, enak dibawa kemana-mana. Menurutku kelebihan-kelebihan dari laptop ini itu ada di bagian layarnya sih. Jujur ini layar di bawah 11 inci yang cakep banget karena 2K-nya tadi. Terus buat RAM-nya sendiri ini punya RAM berkapasitas 12 GB LPDDR4X. Storage-nya juga 512 SSD, jadi itu udah cukup banget buat kebutuhan harian. Terus kalau buat kapasitas baterai ada di 26,6 watt hour. Itu kapasitas baterai yang cukup lah buat sekedar yang ngetik-ketik kerjaan-kerjaan ringan di laptop seperti. Oke, mungkin segitu aja, nanti sisanya kita bakal bahas di video review seperti biasa. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Oke, sampai aku lupa bahas pennya. Jadi sekarang kita bakal sedikit nyoba-nyoba buat si stylusnya ini kayak gimana, karena ini juga bagian hal yang penting dari Chewy Minibook X ini. Dan sekarang kita bakal coba gambar. Oke, agak sedikit goyang-goyang, tapi buat yang
tangannya bagus harusnya sih nggak jadi masalah ya, karena ini udah cukup banget buat ya sekedar coret-coret sih, meskipun bukan yang oke-oke banget. Ya kurang lebih seperti ini, jadi kalian punya bayangan lah ya. Nanti sisanya bakal aku bahas di video review karena ini bener-bener baru aku pakai, jadi aku nggak tahu gimana buat kualitasnya. Dan aku berharap sih ini bisa jadi suatu pendukung ya, stylus pendukung yang bisa jadi produktivitas kita makin oke. Di sini juga ada 2 buah tombol. Ini kalau kalian lihat ada 2 buah tombol. Ya seperti biasa, ini buat klik kanan sama klik kiri sih biasanya ya. Oke, ini adalah contoh perekaman video dari kamera ini ya, kamera depan dari Chuwi Minibook X. Seperti yang aku bilang, ini posisinya agak aneh. Ini aku udah di tengah, tapi aku di kamera atau di gambar ada di samping, karena ya posisi kameranya itu ada di pojok. Jadi kalau pakai ada agak sedikit awkward, kita harus sedikit miringin laptopnya. Dan ini kualitasnya udah cukup oke sih. Ini cukup cahaya ya. Sekarang kita kalau ngelawan cahaya seperti ini backlight ya kurang lebih seperti ini. Ya pastiin aja punya cahaya yang cukup sih ini, tapi udah lebih dari cukup kok buat sekedar calling meeting dan lain sebagainya. Oke, gitu aja. Thank you buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Bye bye.